Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fans Kenari. Mudah-mudahan teman-teman sekalian pada sehat-sehat ya selalu semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat sarang kenari yang baik dan benar ya. Karena banyak kasus di luaran sana, terutama bagi para pemula yang bertanya mengapa telur yang kasusnya sering dijatuhkan ya teman-teman, karena sarang kenari tersebut tidak nyaman. Pada kenari betina siapan itu dia belum mahir membuat sarang ya teman-teman. Jadi harus kita bantu membuat sarang dengan baik dan benar. Kadang-kadang kenari yang betina siapan itu pasti perawan atau tembean itu bikin sarang di tempat minum atau di tempat makan ya, karena sarang yang kita sediakan itu tidak nyaman bagi dia ya. Oleh sebab itu dia membuang telur biasanya. Terus seperti itulah teman-teman. Pada kenari tembean atau perawan khususnya di banyak kasus ini ya teman-teman, seperti telur yang dijatuhkan yang saya bahas tadi, terus dia bersarang di tempat makan dan minum, banyak kasus yang lainnya juga ya teman-teman, sehingga kita produksinya agak memerlukan waktu ya teman-teman, tidak bisa cepat seperti itu. Sebelum videonya kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman semua harap dukungan dan supportnya agar video ini tetap berlanjut dengan cara share, komen, like, dan subscribe. Oke teman-teman, mari kita kupas tuntas di sini agar beternak kenari kita lancar dan cepat produksinya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sarang burung kenari ya teman-teman. Oke teman-teman, kita membuat sarang kenari itu cukup mudah ya teman-teman. Kita sediakan gunting, serat kelapa, serat nanas, solasi, dan tambahannya dus ya teman-teman. Nah, serat kelapa ini banyak yang dijual di toko-toko kios-kios burung ya teman-teman. Sama serat nanas juga ini sudah ada, tinggal beli saja. Terus solasi kertas ya teman-teman, solasi kertas buat pinggirannya nanti, sama dus apa aja terserah. Oke, mari kita olah. Mari kita rancang untuk kenari, untuk sarang kenarinya ya teman-teman. Nah ini dusnya, fungsinya untuk bawahan sarang ini ya teman-teman. Nah, buat ya bawahan sarang ini nih. Ini fungsinya selain untuk kelembaban, terutama kelembaban suhu tubuh kenari sama telurnya ya teman-teman. Ini proses seperti ini, kita taruh di bawah. Nah, seperti ini satu buat kelembaban. Kedua, nanti ketika kita mau ganti lagi mudah ya teman-teman, ya tinggal cabut ininya aja, terus kotorannya akan nempel di sini ya teman-teman. Cabut seperti ini. Nah, kita ganti lagi dengan yang baru ketika sudah anakan ya teman-teman, karena anakan itu harus diganti minimal 1 minggu sekali ya, biar sehat burungnya, kotorannya tidak menumpuk di sarang ya teman-teman. Nah, saya menggunakan bahan triplek ya teman-teman, buat sendiri seperti ini. Kita
Kenapa saya buat seperti ini? Karena ini sangat simpel bikinnya, terus sangat mudah. Ketika ngecek anakan yang udah menetas ataupun kita mau jemur, jadi tinggal cabut aja, tinggal pasangin dan cabut aja ya teman-teman. Nah, ini tahap pertama pemasangan serat kelapa ya teman-teman. Misalkan kita buletin ya teman-teman, agar si indukannya tidak terlalu sulit untuk membuat sarang ya teman-teman. Kita ngangkat nanti udah tinggal nelor. Ini tahap pertama seperti ini, serat kelapa dulu. Setelah pemasangan serat kelapa seperti ini, kita bisa tambahkan serat nanas ya teman-teman. Ini serat nanas, tambahkan di bagian tengah ya teman-teman, karena tekstur dari serat nanas ini lebih lembut ya teman-teman, sehingga lebih nyaman bagi indukan kenari untuk bertelur ya teman-teman. Ini saya kasih bagian tengahnya, bagian atas saya kasih serat nanas seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita bantu bunderin ya teman-teman biar agak bulat, jadi indukan kenarinya enggak terlalu capek buat sarang dan dia cepat bertelur ya. Nah, kita bulatnya seperti ini, nah hingga bundar sini nih teman-teman, seperti ini ya, hingga bundar seperti ini ya teman-teman. Agak ke dalam sedikit kita bentuk, pokoknya bentuk semaksimal mungkin. Langkah ketiga kita memerlukan ini lakban ya. Usahakan lakbannya lakban kertas seperti ini ya teman-teman, banyak di tempat fotokopian seperti ini. Kalau yang plastik itu benar bahan plastik, biasanya kesian ya teman-teman, indukannya kalau ngeluh itu suka tergelincir, karena kalau kena air itu licin ya, atau kena kotoran kenari itu licin kalau pinjaknya ya teman-teman. Misalkan seperti ini ya teman-teman, pakai selotipnya yang selotip kertas. Setelah pemasangan serat nanas, tahap ketiga itu pemasangan lakban seperti ini teman-teman.
saya pasang lakban di pinggirnya karena kadang-kadang indukan kenari itu ada yang bandel ya teman-teman. Jadi ketika kita udah bentuk sarang, kadang dia acak-acak lagi gitu ya, apalagi yang darah ya teman-teman. Makanya saya pakai pinggiran seperti ini. Jadi si sarang yang kita buat itu nggak semua diacak-acak sama indukan ilmu betul ya teman-teman. Yang bandar itu seperti itu, dia ketahan sama ini, terlem, ketahan sama pinggiran ini, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang udah jadi seperti ini. Kenapa saya menggunakan bahan seperti ini ya teman-teman? Ini saya buat dari triplek ya teman-teman. Ini sangat simpel sekali. Jadi kita naruhnya juga mudah, enak, tinggal ditaruh saja. Ketika kita mau ngecek indukan yang udah bertelur, atau ngecek telur yang isi apa kosong. Terus ketika kita mau jemur anakan cindil-cindil ya, anakan-anakan kenari yang baru usia ini, kita bisa cabut ya teman-teman dengan gampang. Hanya saya buat yang seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Kalau yang bentuknya seperti ini, sarangnya kita buat, kita tinggal pasang seperti ini aja, nggak usah pakai cantelan lagi ya teman-teman. Sangat simpel seperti ini. Ketika kita mau lihat sarang yang udah betul atau yang udah menetas telurnya, kita tinggal cabut seperti ini, tinggal keluarkan. Mudah sekali ya teman-teman, sangat simpel dan tidak akan mengganggu indukan juga ya teman-teman.